Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan, tentu kita ingin hidup yang tentram. Hidup yang tentram adalah hidup yang aman, hidup yang tenang, damai, juga kehidupan yang rukun. Sebaliknya hidup yang tidak tentram adalah kehidupan yang penuh kegelisahan, keresahan, ketegangan, ketakutan, bahkan kekacauan. Dan ketentraman yang dimaksud itu meliputi ketentraman individual, jasmaniah dan ruhaniah, juga ketentraman sosial, di mana ini akan menjadi dasar terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh ketentraman dimaksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan melalui Rasul-Nya kepada kita cara untuk memperoleh ketentraman yang sebenarnya, yaitu dengan zikrullah. Bahkan Allah sudah menekankan, memberitahukan bahwa zikrullah itu adalah sesuatu yang paling besar pengaruhnya. Zikrullah itu akbar, paling utama pengaruhnya bagi diri manusia, dohir batin, dunia akhirat. Lalu pertanyaannya, zikrullah itu kan banyak. Zikir yang mana? Dalam Thariqah Qadir Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, guru mursyidnya, Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, yang lebih dikenal dengan panggilan Pangersa Abah Anom, sudah mengajarkan kepada para ikhwannya, zikir yang diutamakan adalah zikir yang paling baik, afdhalu dzikri, yaitu la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan bahwa apa yang aku ucapkan, apa yang aku zikirkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku, 124.000 nabi sebelumnya, juga mengutamakan zikir la ilaha illallah. Jika Allah dan Rasul-Nya, juga guru agung kita mengutamakan, mementingkan zikir la ilaha illallah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengutamakan, mementingkan dalam kehidupan sehari-hari kita zikir la ilaha illallah? Jika zikir la ilaha illallah belum kita pentingkan, belum kita utamakan, maka hal-hal yang akan membuat hidup kita tidak tentram mulai merongrong kita, mulai mendekati kita. Lalu mengapa kita kok sulit, belum bisa mengutamakan, mementingkan zikir la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari? Paling tidak ada 4 hal yang menghalangi kita untuk itu. Yang pertama, dunia. Yang kedua, nafsu kita. Yang ketiga, setan. Yang keempat, makhluk. Ya, sekali lagi ada 4 hal. Setan, nafsu, dunia, dan manusia atau makhluk. Ya, jika keempat hal ini tidak kita sikapi secara proporsional, atau kita belum bisa mengendalikan, menguasainya, maka tadi kita akan berat untuk berzikir kepada Allah. Maka keempat hal ini harus bisa kita kendalikan, dan cara mengendalikannya pun sama, yaitu dengan la ilaha illallah juga. Nah, selain itu, kita berat belum mementingkan la ilaha illallah juga sangat mungkin disebabkan oleh kita belum mengetahui atau mungkin lupa terhadap hikmah dari la ilaha illallah itu sendiri. Sebagaimana kita sudah ketahui, la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang akan membuat baik pengamalnya, membuat baik kehidupannya, dohir batin dunia akhirat. Selain itu, la ilaha illallah itu juga benteng Allah yang akan melindungi kita, mengamankan kita dari azab Allah, dari hal-hal yang akan membahayakan kita, merugikan kehidupan kita dunia akhirat. Dan dengan la ilaha illallah itu pula
hidup kita akan tenang di alam kubur nanti dan di alam sesudahnya. Juga dengan la ilaha illallah, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan kita, bahkan keburukan-kejelekan orang yang kita cintai juga akan dibersihkan. Dan dengan la ilaha illallah, Allah akan membukakan rahasia-rahasia, kegaiban, bahkan kita akan diberi pengetahuan-pengetahuan yang sangat kita perlukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara hikmah dari la ilaha illallah yang sangat luar biasa. Selanjutnya para ikhwan, bagaimana kita memulainya agar kita bisa mengutamakan ini? Ya. Syekh Mursyid kita pengersa Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, sudah memberikan caranya, yaitu dengan riyadhah, melatih diri. Pertama-tama dengan memaksakan diri agar setiap selesai sholat fardu, kita bisa berzikir la ilaha illallah sebanyak minimal 165 kali. Kalau kita sibuk, kata beliau, boleh 3 kali. Namun, kita harus memperhatikan, harus betul-betul mengkodoknya. Sehingga dalam sehari semalam, minimal dari mulut kita ini keluar zikir, ucapan la ilaha illallah, 5 kali sholat fardu kali 165 kali, jadi 825 kali ucapan la ilaha illallah itu harus kita laksanakan. Lebih banyak dari 825 tentu saja itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah, lebih disukai oleh Nabi kita, dan lebih disukai oleh guru mursyid kita. Jika kurang dari itu, dalam sehari semalam kita zikir la ilaha illallah kurang dari 825, maka lagi-lagi tadi, hal-hal yang membuat hidup kita tidak tentram mulai mendekati kita. Mulai merongrong kehidupan kita. Selanjutnya, pengersa Abah mengajarkan kepada kita, ketika kita berzikir jahar, la ilaha illallah, 3 kali yang pertama dari 165 atau lebih itu, harus perlahan, harus sampai terasa. Bahkan kata pengersa Abah, harus bisa menyentuh 7 latifah yang ada dalam diri kita. Lafadz la di tengah badan menyentuh 3 latifah. Lafadz ilaha sebelah kanan menyentuh 2 latifah. Lafadz illallah menyentuh 2 latifah di sebelah kiri. Kata pengersa Abah juga, zikir itu bersifat nur dan nar. Nur memberikan cahaya, menerangi, nar itu membakar, membersihkan. Ketika zikir kita yang kita rasakan sedang melewati latifah-latifah yang di dalamnya ada potensi-potensi baik kita atau akhlakul mahmudah, maka zikir kita akan bersifat nur, memberikan cahaya, menerangi, atau bahasa lainnya memupuk, sehingga potensi-potensi baik kita, akhlakul mahmudah kita akan tumbuh, berkembang, menghasilkan ya, tiflul ma'ani, sehingga kita pun akan menjadi kupu-kupu. Sebaliknya ketika zikir kita melewati latifah yang isinya potensi-potensi negatif kita, akhlakul majmumah, maka otomatis pula zikir kita akan membakarnya, akan membersihkannya. Para ikhwan, itulah sebetulnya latifah-latifah, potensi-potensi positif dan potensi-potensi negatif dalam diri kita yang mempengaruhi ketentraman hidup kita. Jadi kesimpulannya para ikhwan, jika kita ingin hidup tentram, maka dari sekarang kita harus memperbanyak zikir la ilaha illallah. Paksakan dulu. Ya, paksakan dulu. Ya, minimal 825 kali. Lebih banyak, lebih baik. Akan lebih cepat ketentraman itu kita dapatkan. Dan ketentraman seperti ini juga akan menenteramkan tidak hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dohir batin. Demikian para ikhwan, tentu saja banyak kehilapan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.